Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini kita masih bisa berkumpul di musola tercinta kita, yaitu musola Al-Hikmah, dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun dalam keadaan yang agak sepi kayaknya ya orangnya. Tidak lupa pula kita sanjung agungkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Amin. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita sambut pemateri kita atau penceramah kita, Al-Ustadz Bang Detmiko. Pak Detmiko, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Sebelumnya kita buka pertemuan kita pada kali ini dengan bersama-sama melafazkan basmalah. Langsung saja ya, saya mencoba untuk menyampaikan, mencoba untuk mengingatkan teman-teman. Sebenarnya semuanya sudah pada tahu, cuman bagi yang belum yakin, kita yakinkan kembali. Nah, materi kita pada kesempatan kali ini adalah menentukan arah kehidupan. Ya. Sebenarnya ya simple ya, tetapi ini butuh pemikiran yang mendalam ya untuk menentukan arah kehidupan kita. Nah, bayangkan tadi kan menentukan arah kehidupan. Nah, ini ada sebuah labirin, ini perumpamaan saja. Labirin yang besar, dan kita ada di situ. Ya, kita mau masuk sebuah labirin. Kita bayangkan, ya, berani atau tidak kita? Ya. Cuman cluenya, ya, di sini ada satu pintu masuk dan satu pintu keluar. Ya. Dengan kondisi seperti ini, apakah kita berani? Ya. Kita bukan bicara masalah berani atau tidak berani. Ketika kita sudah masuk, kita harus sudah siap konsekuensinya. Ya, bisa jadi kita tersesat di dalamnya, bahkan untuk selamanya bisa jadi. Ya. Tapi kita harus menggunakan apa yang Allah sudah berikan kepada kita, yaitu akal pikiran kita. Jadi bukan hanya sekedar nekat berani, tetapi harus kita pikirkan jalan keluarnya. Ketika kita sudah masuk, ya, bisa jadi kita tidak bisa keluar kalau tidak dibekali dengan apapun itu, bahkan peta, bahkan alat. Ya. Nah, demikian juga ketika kita mengendari kendaraan, ya, kemudian sekarang teknologi sudah canggih, ya, ada Google Map dan sebagainya yang bisa menjadi petunjuk jalan. Ya. Di kota-kota besar Grab, ya, di Pangkal Pinang itu bahkan ada orang luar Pangkal Pinang yang Grab di Pangkal Pinang. Saya tanya sudah berapa lama? Baru 1 bulan. Ya. Modalnya cuma ini, ya. Modalnya cuma ini. Ketika alamat dia temukan, sudah aman dia, nggak usah takut karena ada navigasinya, ada modalnya. Nah, perhatikanlah, ya, bahwa waktu itu terus berjalan. Waktu terus berjalan, waktu tidak akan pernah berhenti atau mundur ke belakang. Ya, bahkan Allah banyak sekali berjanji, ya, berjanji demi waktu, wal asr, demi masa. Innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya, demi masa, bahkan Allah berjanji, ya, demi masa. Sesungguhnya manusia itu
dalam keadaan yang merugi, kecuali orang yang beramal soleh, innalladzina amanu wa amilus solihah, dan menasehati dalam kebenaran dan menasehati dalam kesabaran. Ya. Waktu terus berjalan, kemudian bumi juga terus berputar dengan segala perubahan yang terjadi. Kita dulu tidak merasakan pandemi, ya. Sekarang merasakan pandemi. Tentu banyak yang berubah. Ya. Dulu sering DL, sekarang tidak DL. Ya. Itu berubah aturannya, berubah polanya. Ya. Demikian juga dulu musim hujan sering, sekarang sudah agak jarang. Dan bisa jadi ke depan, ya, seiring dengan akhir zaman, ya, akan menghadapi krisis, ya, krisis kekeringan, ya, bisa jadi bertahun-tahun. Nah, bumi terus berputar, aturan juga berubah. Kemudian kehidupan itu terus berjalan, ya. Kehidupan terus berjalan, kemana kita dan akan menjadi apa kita, ya. Ini yang harus kita renungi sejak dari sekarang, ya. Kita akan menjadi seperti apa, kita akan menjadi apa. Nah, ini harus kita pikirkan, muhasabah kita, baik bagi saya sendiri dan rekan-rekan semuanya. Nah, pilihan kita, ya, pilihan kita untuk menghadapi waktu yang terus berjalan, bumi yang terus berputar, kemudian aturan, ya. Pilihan kita itu yang pertama, ya, dengan melihat situasi dan kondisi ini, kita itu apakah menjadi batu? Tahu batu, ya? Ya, batu itu diam saja. Ya, termasuk saya di sini jadi batu, Pak. Batu selama 11 tahun mungkin, ya. Ya. Artinya apa? Artinya batu itu merasakan dan melihat segala yang terjadi. Silih bergantinya hujan, kemudian kemarau, kemudian air yang mengalir, baik itu pasang surutnya. Dia hanya menjadi batu, diam saja, ya. Pimpinan sudah berapa kali berganti, masih di situ. Ada yang sudah pergi, masuk lagi, tetap di situ. Jadi diam seperti batu. Itu pilihan kita yang pertama. Atau pilihan kita yang kedua, yaitu hanyut seperti daun, ya. Dengan perubahan, dengan aturan, dengan berjalannya waktu. Ataukah kita menjadi daun yang mengikuti kemana arah air mengalir, ya. Ya, memang semua air itu mengalir ke muaranya ke lautan, tapi tidak semua air yang mengalir ke sana, ya. Ada juga air yang mengalir ke comberan, selokan. Apakah kita mau yang seperti itu? Nah, itu pilihan kita yang kedua. Atau pilihan kita yang ketiga, yaitu melawan arus seperti ikan. Sekalipun ikan itu kecil, ya, tapi ikan itu mampu melawan arus, mampu menentukan kemana hidupnya, mampu menentukan kemana ia hendak tinggal, ya. Tidak diam, tidak hanyut, tapi bisa melawan arus, apalagi dalam konteksnya arus kehidupan, ya. Itu pilihan kita, ya. Jadi pilihan kita, ingat, batu, daun, atau ikan, ya. Kalau Rizky pilih mana? Jadi batu. Kalau saya sudah jadi batu, mudah-mudahan jadi ikan nanti. Ya, nah, Allah Subhanahu wa taala, ya, telah mengingatkan kita dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat ke-116. Dan jika kamu mengetahui kebanyakan manusia di muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Jadi kalau kita mengikuti kebanyakan orang, kebanyakan manusia, apa hendak mereka, apa keinginan mereka, maka kata Allah, bisa jadi kita akan tersesat. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti prasangka belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta. Nah, jadi Allah sudah mengingatkan kita dengan ayat ini. Hati-hati dengan pilihan kita. Nah, apakah itu dengan kebanyakan orang? Nah, tahun ini
tadi al-an'am ya, itu hewan ternak ya. Nah ini ternaknya, ternak bebek. Ya. Bebek itu, ya, apakah kehidupan yang kita jalani tidak jauh berbeda dengan kehidupan yang dijalani oleh bebek? Bebek itu ya kemana pawangnya ngarahkan, di situ dia mengikuti. Ya. Makanya saya tekankan, saya sampaikan bahwa dalam hidup ini kita harus punya prinsip. Ya, prinsip ini yang tidak boleh bergeser sedikit pun, dan prinsipnya tidak boleh salah. Ya. Karena prinsip inilah yang akan mengarahkan kita. Kalau di awal tadi kita akan masuk labirin, nah kita akan berani masuk labirin kalau ada petunjuknya, kalau ada petanya. Maka kita siap mengarungi itu. Maka jangan lupa prinsip, jangan lupa pegangan hidup, ya. Bukan yang dipegang hidup. Ya. Nah, Pak Malik ketawa. Banyak tawa, tertular. Ya. Atau kita I don't care, kita tidak peduli, atau kita apatis, ya, tidak peduli dengan perubahan yang terjadi, tidak peduli mau pandemi mau apa, yang penting gaji masuk, THR masuk, misalkan gitu, ya. Tidak peduli dengan segala perubahan terjadi. Padahal di awal tadi ya kita sudah sampaikan bahwa kita ini dalam keadaan yang merugi, ya. Kecuali orang yang beriman melakukan amal soleh dan saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Itu kata Allah. Ya, kita sudah diingatkan dan Allah sudah berjanji dengan waktu. Nah, hidup adalah pilihan. Ya, setiap pilihan pasti ada konsekuensinya. Ya, ada surga, ada neraka. Ya, kalau yang segar-segar itu biasa menghanyutkan dan nanti akan masuk neraka. Tapi kalau surga, ya, butuh pengorbanan, butuh kerelaan, butuh perjuangan. Ya, demikian juga kita berpuasa. Kita lihat orang laki-laki sehat, mampu, kemudian dia tidak berpuasa. Enak, bisa makan, bisa minum. Tetapi bagi orang yang beriman, yang tujuannya adalah takwa, ya, maka dia penuh pengorbanan, dia penuh kerelaan untuk melaksanakan apa yang menjadi aturan dari Sang Pencipta. Kita coba. Nah, mau kemana kita? Ya. Setiap permainan pasti ada batas akhirnya. Ya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Bahwa yang awal itu, yang akhir itu lebih baik daripada permulaan. Ya. Jadi jangan khawatir. Ya. Hidup ini pasti akan mati. Ya. Cuman kita tidak tahu kapan batasnya. Kalau tadi waktu terus berputar, waktu terus berjalan, ya. Semua orang sama, yaitu waktunya 24 jam. Cuman umurnya yang berbeda, ya. Bisa jadi mungkin rezeki yang duluan, saya yang belakangan mungkin, ya. Atau bisa jadi kebalikannya, saya yang belakangan, rezeki yang duluan misalkan, ya. Enggak tahu ya. Namanya juga umur kan, kita enggak tahu. Yang jelas waktu tetap sama 24 jam, tapi umur yang berbeda. Tapi yakinlah, maupun rezeki atau saya itu pasti akan mati. Yang hidup pasti akan mati. Nah, kapan dan dimanakah akhir dari kehidupan yang kita jalani? Di lorong waktu yang mana, di tempat yang mana kita tidak tahu. Cuman ya, dalam doa kita, dalam keseharian kita selalu minta bahwa kita di akhir hayat kita menjadi mati yang dalam keadaan yang beriman, mati dalam keadaan yang baik. Dan itu ya, kita hanya berusaha, Allah lah yang menentukan. Tapi usaha kita korelasi antara sebab dan akibat. Ya, tidak ada jaminan. Ya, kecuali kita terus berusaha untuk ikhtiar, berusaha untuk istiqomah di jalan yang benar. Nah, inilah batasnya antara permulaan dan akhir. Bahwa akhir itu lebih baik daripada permulaan. Ya,
kalau sering dinyanyi itu ya dunia ini adalah penuh dengan sandiwara. Ya, cuman nanti ada hisabnya, apakah kita masuk surga atau masuk neraka. Mungkin Randy mau masuk mana, Ren? Surga ya, tapi ada saatnya. Orang mau masuk surga itu syaratnya mati duluan. Mau mati dulu. Ya enggak mungkin orang hidup kan masuk surga. Ya, kalau sudah mati ya. Tapi kita berusaha ya. Berusaha terus ikhtiar. Nah, apakah ini menjadi tujuan kita? Ya, surgakah menjadi tempat kembali kita? Nah, ini Allah juga sudah mengingatkan kita, dan sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa benar-benar disediakan tempat kembali yang baik, yaitu surga Aden, yang pintu-pintunya terbuka bagi mereka. Di dalamnya mereka bertelekan ya, di atas papan sambil meminta buah-buahan yang banyak dan minuman di surga. Kemudian pada sisi mereka ada bidadari-bidadari. Nah, ini bidadari-bidadari ya, yang dicari laki-laki nih, bidadari surga ya, bukan bidadari dunia. Kalau bidadari dunia itu biasanya menyilaukan kita masuk neraka ya, biasanya. Tapi kalau bidadari yang di rumah, insya Allah tidak ya. Yang tidak liar pandangannya dan sebaya umurnya. Nah, ini Masya Allah nih, bidadari yang seumuran, yang sebaya, yang tidak pernah tua, muda semua ya, termasuk kita semua nanti akan kondisi di mana umur kita yang paling muda, yang paling menarik. Nah, inilah yang dijanjikan kepadamu pada hari hisab. Ya, sesungguhnya ini adalah benar-benar rezeki dari kami yang tiada habisnya. Ya, Allah sudah berjanji, Allah sudah mengingatkan kita. Inilah salah satu tujuan kita nanti, ya, di akhirat nanti. Ataukah neraka yang penuh dengan siksa? Bukan segala apa yang ada di dalam perut mereka dan kulit mereka. Dan untuk itu mereka cambuk-cambuk dari besi. Dan setiap kali mereka hendak keluar dari neraka lantaran kesengsaraan mereka, niscaya mereka dikembalikan ke dalamnya. Kepada mereka dikatakan, rasakanlah azab yang membakar ini. Al-Hajj ayat ke 19-22. Ya, ini sedikit gambaran. Di surga, di neraka nanti, dosa yang paling kecil apa dosanya? Siksaannya kita menginjak seperti terompa, seperti sandal, ya, di mana itu akan melelehkan otak kita. Bayangkan, itu dosa yang paling kecil. Ya, kita menginjak terompa, kemudian otak kita meleleh. Nah, dunia adalah ladang bagi akhirat. Ini hadis riwayat Bukhari. Ladang tempat kita meraih amal, mumpung masih hidup, mumpung kita masih diberikan kekuatan, kesempatan, maka lakukanlah amal kebaikan. Jangan lupa bersihkan hati. Nah, ini agaknya siapa udah tahu ya. Agaknya lihat bukan kayak gitu. Nah, mengapa Allah ciptakan kita pada saat ini? Dan apa maksudnya? Nah, ini ada ini ya. Bang Agus, polisi agama. Ada apa nih namanya? Kakak pramuka. Ya, setijab. Nggak tahu ini Kapolres apa ya, Kapolres ya, tapi nggak tahu di mana. Tapi bukan itu yang dimaksudnya. Ya, maksudnya adalah bahwa setiap dari kita itu sudah diberikan amanah, sudah dikasih job desk-nya. Ya. Sudah kita itu di dunia ini memainkan perannya kita masing-masing. Ya. Kita mengambil apakah menjadi peran utama atau menjadi peran guru. Karena kita sudah diset seperti itu. Ya. Siapa saudaranya? Yaitu Allah. Ya. Kita hanya menjalankan skenario yang ada di dunia ini. Dengan kemampuan kita, dengan kemauan kita, dengan apa yang kita miliki, ya kita jalani itu. Ya. Kira-kira ini lolos atau tidak, ya bagus atau tidak,
Ya nanti kita tahunya di akhirat nanti. Cuman ya, kita sudah diingatkan oleh Allah, dan ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada malaikat, aku hendak menjadikan khalifah penguasa di muka bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpah darah di sana? Sedang kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ya. Jadi bumi ini ya diserahkan kepada manusia. Ya. Ada tugasnya. Ya. Kita tidak dibiarkan begitu saja. Tapi Allah memilih kita, bukan malaikat. Padahal malaikat itu yang kerjaannya memuji Allah, mensucikan Allah, dibandingkan dengan manusia yang mungkin tiap hari banyak maksiat, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Untuk itu kita minta ampun kepada Allah. Nah, apakah ini posisi kita? Ya, kita masih melihat atau masih galau? Mau kemana arah kehidupan kita? Apakah kita sudah yakin nanti akan masuk surga? Ya, ataukah tidak yakin? Orang yang yakin saja belum tentu masuk surga, apalagi yang tidak yakin. Kalau orang tidak yakin, ya pasti ada sesuatu. Entah dia banyak maksiat, entah dia sedikit amalnya. Orang yang banyak amalnya pun ternyata di akhirat dia yakin masuk surga, ternyata amalannya banyak hilang. Ya, gara-gara menzalimi orang, gara-gara hutangnya tidak dibayar mungkin. Ya, banyak faktor. Padahal dia merasa yakin. Ya, merasa yakin dengan amal ibadah yang dia lakukan masuk surga, ternyata habis amal ibadahnya karena dia menzalimi orang, habis. Ya. Nah, di dunia ini kita ada misi, ya, kita menjawab pertanyaan dari mana kita berasal, untuk apa kita hidup, dan mau kemana kita setelah mati. Ya, mungkin teman-teman sudah paham ini, ya, sudah diajarkan dari sejak TK, SD, SMP, SMA, bahkan kuliah, ya, sudah paham semua. Saya sekedar mengingatkan saja. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda ayat bagi orang yang berakal. Ya. Hanya untuk orang-orang yang mau menggunakan akalnya. Akal termasuk salah satu modal dari Allah, tinggal mau pakai atau tidak. Ya. Jadi di akhirat nanti tidak ada istilah orang protes, Allah tidak adil. Mengapa saya tidak dilahirkan dari orang tua yang muslim, kalau surga itu diperuntukkan untuk orang Islam? Tidak ada. Mengapa? Karena Allah sudah beri modal, yaitu apa? Akal. Tergantung mau pakai atau tidak. Contohnya jadi Kubuzer, ya orang Nasrani kan, tapi dia menggunakan akalnya, dia terus berpikir dan berpikir, akhirnya akalnya tunduk, ya, tunduk kepada ayat-ayat dalam Al-Quran. Akhirnya dia menyatakan keislaman. Nah, ini membuktikan bahwa Allah memberikan akal, maka jangan disalahgunakan. Pakailah akal dengan sebenarnya dan semestinya. Ya. Dan banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran yang mengajak manusia untuk berpikir. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Apakah engkau tidak berpikir bagaimana unta itu diciptakan, bagaimana langit ditinggikan, bagaimana gunung ditegakkan, ya, bagaimana bumi dihamparkan? Itu semua hanya untuk orang-orang yang berakal dan mau berpikir. Banyak orang berakal tapi tidak mau berpikir. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah diciptakannya langit dan bumi serta berlain-lainan bahasa dan warna kulitmu. Ya. Nah, tujuan penciptaan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak diciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah. Jadi dari mana kita berasal kita sudah tahu, untuk apa? Ya, untuk beribadah. Ya, termasuk kita bekerja. Kalau bekerja kita niatkan untuk ibadah, maka insya Allah dapatnya pahala. Ya, dalam hadis riwayat
Bukhari ya, kalau tidak salah, ada dosa yang tidak mampu dihapus oleh pahala puasa, pahala sholat, pahala haji. Ada dosa yang tidak mampu dihapus oleh itu, kecuali yang mampunya adalah bersusah payah dalam mencari nafkah. Kita mencari nafkah ini bisa jadi untuk menggugurkan dosa-dosa kita yang tidak mampu dihapus oleh pahala sholat, pahala zakat, pahala haji. Ya. Jadi jangan sia-siakan itu. Maka beribadahlah dengan benar. Ya. Ibadah itu hukumnya haram kalau tidak ada perintahnya. Jadi hati-hati dalam beribadah. Ya. Sholat jangan sembarangan. Ya, ada perintahnya, ada gerakannya. Kalau mau ada namanya bid'ah. Oke, itu penciptaan kita tujuannya adalah untuk beribadah. Nah, apakah kita hidup selamanya? Tentu tidak. Sebagaimana hidup pasti akan mati. Nah, setelah mati, apakah nanti akan dimintai pertanggungjawaban, yaitu dihisab. Akan kemana kita hidup? Nah, ini gambaran juga pedihnya neraka. Setelah dari mana, untuk apa, dan mau kemana ya. Apakah mau ke neraka? Allah sudah ingatkan kita, kembali Allah ingatkan, dan sesungguhnya jika kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia, mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Hati-hati, punya hati tapi tidak menggunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Tidak mempunyai mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Maka mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Ya. Jadi apa bedanya kita dengan hewan ternak? Sama-sama punya ayam kan ada hatinya, ada juga hati, ya, tapi nggak punya perasaan mungkin. Punya mata punya telinga punya, kaki punya, ya, bisa berkokok pula. Ya. Kalau kita tidak menggunakan pada hakikatnya apa itu mata, apa itu hati, apa itu telinga, maka kita tidak lebih dari mereka, bahkan lebih buruk. Nah, surga itu siapa saja yang masuk jannah, maka ia pasti merasakan senang dan tidak pernah putus asa. Ia berpakaian yang tidak lepas, masa remajanya tidak pernah pudar, ya. Jadi remaja terus, ya, walaupun ulang tahun berkali-kali, ya. Pada hakikatnya kita itu bukan ulang tahun, tetapi hilang tahun kita, ya. Maka di surga nanti remaja terus, ya. Matanya melihat sesuatu yang tidak pernah dilihat sebelumnya, telinganya mendengar sesuatu yang tidak pernah didengar sebelumnya, dan hati manusia tidak pernah menghayal sesuatu yang ada sebelumnya. Hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah. Dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan, ya. Tetapi tiada menempuh jalan yang menghendaki lagi sukar. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat ke-10. Nah, ini dia. Your life, ya, hidup kita is your choice, ya. Jadi hidup kita ya pilihan kita, ya. Mau menjadi apa, mau menjadi siapa 10 tahun, 20 tahun ke depan, ya kita lah yang menentukan, ya. Kita harus jadi ikan yang terus bergerak, walaupun geraknya sedikit, tapi dia mampu menempatkan diri, ya. Apalagi dalam kehidupan kita, ya. Nah, mungkin ini di akhir, ya. Sebenarnya banyak, tapi banyak saya potong. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik pada dirimu sendiri.
Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Al-Isra ayat ke-7. Jadi kita berbuat baik pada hakikatnya untuk kebaikan kita, dan kebalikannya kalau berbuat jahat sesungguhnya itu kembali kepada diri kita sendiri. Inilah agen of change, ya, agen dari perubahan. Kita itu menjadi agen yang Allah titipkan, yang Allah ciptakan untuk melakukan perubahan. Tentunya apa perubahannya? Patokannya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Dan itu adalah navigasi kita dalam kehidupan. Jadi segala sesuatu apa yang kita lakukan, baik itu beribadah, baik itu bermuamalah, kembalikanlah kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Apakah sudah sesuai petunjuk itu? Kalau tidak, jangan ada nego. Jangan ada nego. Karena itu prinsip. Ya, demikian apa yang dapat disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kira tidak ada pertanyaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Ada. Masya Allah. Sungguh materi yang luar biasa dari Bapak Ustadz kita, motivator kita. Baiklah, untuk menutup kebersamaan kita pada siang hari ini, marilah kita sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.